Komunitas Pastores Paroki Santo Yosef Sukabumi mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Haleluya, Tuhan memberkati. Keluarga besar Kamsas Paroki Santo Yosef Sukabumi mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Kami keluarga Edi Suarman mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah tahun 2021. Tuhan memberkati. There are always good memories in human's life. And there's always a place to remind good memories. Odeon Kopitiam, the meeting point of human and good memories.
buat buang air kecil. Jangan ditahan, nanti jadi penyakit loh. Aduh! OMG, ngantri, kotor, pasti bau. Zaman now masih ngantri. Ini solusi praktis, makanya pakai popok oto aja. Nyaman, bebas, dan tidak mengganggu aktivitas. Popok oto, kesehatan Anda, kepedulian kami. Selamat sore, para pemirsa PKKP Santo Yosef Sukabumi. Kami hadir kembali dalam acara ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Antonius Wiryono dan istri. Tapi sebelumnya kami mohon untuk membuka dengan doa. Kami mohon untuk Pak Anton membuka dengan doa. Baik, mari saudara-saudari, kita hadapkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat rahmat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami dari pagi hingga siang hari ini. Sehingga karena berkat-Mu sendiri, maka pada kesempatan ini kami boleh berjumpa di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati apa yang menjadi kegiatan kami pada siang hari ini, karena kami percaya dengan berkat-Mu segala sesuatunya akan dapat berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih atas semuanya ini, dan kiranya Engkau juga berkati kami semua dan juga seluruh umat-Mu di wilayah Santo Lukas pada khususnya, juga umat-Mu di paroki Santo Yosef Sukabumi ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Anton yang telah membuka acara PKKP Wakil DPP Paroki Santo Yosef Sukabumi, dan juga bersama istri. Kita akan mulai, tapi sebelumnya apa kabar Pak Anton dan Ibu? Baik, Anton, kabar luar biasa, berkat Tuhan. Ya, pada masa pandemi ini ya, jadi segala sesuatu tidak sama dengan pada saat normal. Jadi kita harus pakai masker. Jadi ya itu. Untuk hal yang pertama, kami mohon untuk Pak Anton dan juga Ibu Anton nanti memperkenalkan diri, ya, sehingga para pemirsa akan mengenal lebih dekat. Kami persilakan. Ya baik, terima kasih Anton. Nama saya Antonius Wiryono. Saya berasal dari Jogja Selatan, Bantul, dan tinggal di kota Sukabumi ini tahun 1986. Dan saya menikah dengan istri saya ini, Yuliana Saryati, yaitu pada tahun 1986. Sekarang dikaruniai 3 anak, 2 sudah menikah, lalu dikaruniai 4 cucu, jadi sudah menjadi keluarga besar lah sekarang ya. Dan kebetulan kami tinggal sekarang kembali berdua lagi karena anak-anak sudah ada di luar kota, sudah hidup masing-masing di Bekasi, yang satu, yang 2 di Jogja. Silakan, Ma. Ya, saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Yuliana Saryati. Saya suami dari Bapak Antonius Wiryono. Ya, jadi itu
istri dari Bapak Antonius Wiryono yang berasal dari sama-sama satu kampung yang berada di Jogja Selatan, tepatnya dekat dengan Parangtritis, Kecamatan Kretek, saya yaitu satu kecamatan dengan Parangtritis. Nah, apa yang dikatakan Bapak tadi, bahwa saya juga dikaruniai 3 anak, yang 2 sudah menikah, yang 1 masih pelajar. Mudah-mudahan tahun depan anak saya bisa menikah. Jadi cucu saya ada 4 dan anak saya tidak ada yang tinggal di Sukabumi karena anak saya semua sudah berkarya, puji Tuhan, sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang di luar kota yang telah diinginkan oleh anak-anak saya. Karena semua itu atas berkat dan kasihnya Tuhan kepada keluarga saya. Sekarang saya di rumah hanya berdua dengan suami saya, suka duka saya jalani. Terlebih-lebih pada masa pandemi ini, kita selalu saling menguatkan, saling mendukung, mau suka maupun duka. Karena kasihnya yang melimpah kepada keluargaku, ini kami syukuri. Terima kasih yang perkenalan saya. Ya, baik, Pak Anton dan Pak Anton. Wah, luar biasa ini. Tadi udah menyinggung mengenai anak ya, anak-anak ada 3 ya. Kami ingin mengetahui lebih jauh siapa aja sih mereka. Ya, tadi kan hanya sekedar oh ya 3 anak ini. Tapi sekarang saya ingin kami atau para pemirsa juga ingin tahu satu persatu dan mereka sekarang di mana. Ya, sekarang persilakan. Ya baik Pak Anto, anak saya yang pertama itu namanya Stefanus Kristiono Eko Putro ya, yang dia saat sekarang ini itu berkarya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ya, dan sebagai staf di sana. Dia telah menikah dengan Stefani yang kebetulan istrinya saat ini berkarya yaitu mengajar atau jadi dosen di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berdekatan ya, berdekatan. Lalu itu punya 2 anak yang pertama punya 2 anak ya. Anaknya yang pertama itu yaitu perempuan itu usianya 7 tahun. Jadi ulang tahunnya kemarin tanggal 16 Maret. Lalu yang cucu saya kedua, anak Chris yang kedua itu laki-laki. Jadi sepasang. Usianya beda 2 tahun saja. Beda 2 tahun. Jadi ulang tahunnya kemarin tanggal 26 yaitu Februari. Februari ya, cuma beda sedikit. 2 tahun kurang sedikit. Jadi 1 sudah sekolah di TK, yang satunya SD kelas 1 dan TK 0 besar. Itu kami yang di Jogja. Lalu yang di satunya di Bekasi nomor 2 yaitu Matius Dwi Cahyono itu di Bekasi, lalu menikah dengan yaitu Clara ya, itu lalu berkaryanya di perusahaan swasta yaitu dia sebagai engineering perusahaan sebenarnya yang miliki adalah asing. Yaitu perusahaan asing. PT Hydro Group. Itu yang kebetulan di Jakarta. Nah, lalu istrinya Clara itu di BCA Cikarang. Yang kedua juga punya anak 2 laki-laki, dua-duanya laki-laki ya. Yang nomor 1 usianya 3,5 tahun, nomor 2 1,5 tahun, bedanya 2 tahun juga. Kelahiran sama-sama kelahiran bulan September. Yang 1 adalah 19
9 September, yang satunya lagi 24 September. Saya sampai hafal. Benar-benar hafal ya. Dipanggilnya kan namanya gampang JJ. Oh, JJ. Karena yang nomor 1 itu namanya Joa, yang nomor 2 adalah Jason. Nomor J. Itu lalu yang ketiga ini adalah anak kami perempuan, itu bernama Justina Lustiani Tias, ya, yang sekarang berkarya yaitu sebagai guru di Jogja juga. Kalau tadi itu saya berharap mudah-mudahan 2021 atau 2022 ini menikah, ya, karena sudah ada calonnya, ya kan. Nah, katanya menunggu pandemi reda ini. Kalau reda gimana? Kalau reda sebenarnya saya malah lebih seneng, kayaknya lebih jadi nggak perlu mengundang banyak, ya kan. Pernikahan itu yang penting kan penerimaan sakramennya, ya kan, bukan pestanya, ya kan. Nah, itu sekilas untuk anak-anak saya. Hanya yang paling bersyukur terus terang Pak Anto, ya kan, bahwa saat anak-anak sudah usia remaja ini kan kaitannya dengan bagaimana nanti calon jodohnya itu. Iya. Kami berdua sih dengan itu saya nggak mulu. Yang penting pertama adalah seiman, itu yang justru kami kan itu seiman itu ya. Seiman itu adalah menjadi sebenarnya harapan kami yang utama gitu. Sehingga pada waktu yang nomor 2 itu ya artinya apa, punya calon yang bukan seiman itu ya kami selalu berdoa ya. Artinya kalaupun tetap dengan dia harus bisa ikut gitu kan. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, yaitu harus dengan yang lain, bukan seiman gitu ya. Harapannya terkabul. Jadi apa ya, artinya kelegaan tersendiri lah. Mungkin Ibu menambahkan? Ya, kalau tadi ya namanya punya cucu, punya anak yang sudah berkarya, pasti kita merasa bersyukur dan berterima kasih. Terlebih-lebih anak selalu patuh dan masih menurut taat kepada Tuhan, bahwa setiap hari Minggu anak-anak juga masih ingat ke gereja. Harus itu kalau saya menanamkan ke anak memang dari kecil, tolong, karena 1 minggu itu hanya 1 kali yang wajib kita harus ke gereja, karena apa-apa itu berasal dari Tuhan. Jadi kita harus selalu mengucap syukur. Itu saja yang saya. Terima kasih ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ada selingan berikut ya. Jangan kemana-mana dulu, para pemirsa. Suster Fransiskan Sukabumi, Jalan Rumah Sakit nomor 3, mengucapkan Selamat Paskah 2021. Semoga melalui Paskah ini kita mampu menghemat energi listrik dengan mematikan lampu saat tidak digunakan, mencabut colokan listrik dari stop kontak, tidak sering membuka kulkas, menghemat listrik sebagai sebuah kenormalan baru. Kristus bangkit, haleluya. Segenap pengurus dan staf kantor Yayasan Madi Waluya Sukabumi mengucapkan Selamat Paskah 2021. Semoga sukacita kebangkitan memberi harapan baru, keberanian dan daya juang untuk melawan segala bentuk kejahatan demi mewujudkan kekudusan dan keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati. Mari Waluya, jaya, jaya, jaya.
Silakan Bu. Kenapa Mbak? Saya lagi kebelet buang air kecil. Jangan ditahan, nanti jadi penyakit loh. Aduh. OMG, ngantri, kotor, pasti bau. Zaman now masih ngantri. Ini solusi praktis, makanya pakai popok oto aja. Nyaman, bebas, dan tidak mengganggu aktivitas. Popok oto, kesehatan Anda, kepedulian kami. Ya, kita berjumpa lagi, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Bapak dan Ibu Anton. Sekarang kami ingin menanyakan mengenai tugas Pak Anton sekarang di gereja itu sebagai wakil DPP. Bisakah Bapak
menceritakan untuk wakil DPP. Apa prosesnya itu langsung dipilih oleh Romo atau mungkin ada proses yang lain? Silakan. Ya baik Pak Anto ya. Kalau kaitannya dengan saya saat ini sebagai wakil ketua DPP ini kan sebenarnya kalau orang di pemerintahan itu kayak berjenjang saja ya kan. Prosesnya panjang sebenarnya. Saya kan tadi saya sampaikan 86 saya sudah di Kota Sukabumi ya kan. Lalu 88 itu saya jadi sekretaris wilayah. 90 langsung jadi ketua wilayah sampai dengan digantikan Pak Anto 2005 ya. Sampai 2005 ya itu dari berapa tahun ini ya? Berapa tahun itu ya? Berarti 15-an tahunan ya. Itu setelah digantikan Pak Anto ternyata saya harus berlanjut di DPP ya. Di DPP ini saya itu pernah jadi seksi kematian sebenarnya. Lalu wakil sekretaris 2 ya, pernah jadi wakil sekretaris 2 itu 2 kali ya. Lalu jadi sekretaris 1, lalu menjadi wakil ketua 2, lalu sekarang jadi wakil ketua 1 ya. Nah untuk yang periode sekarang ini sebenarnya prosesnya memang dicalonkan karena pada saat itu kan dalam ketentuan kita diusulkan oleh wilayah ya, bisa diusulkan juga oleh DPP harian yang lama, bisa juga langsung oleh Romo ya. Sebenarnya yang menghendaki saya saat itu adalah DPP harian yang lama itu mengusulkan nama saya ya kan untuk tetap situ ya. Terutama Mas Fajar sebagai sekretaris itu kalau nggak ada pantun orang mau gimana nanti ya kan ya. Karena semuanya percaya nah, itu walaupun pada saat Romo memanggil saya malam-malamnya pantun saya ingin bicara secara empat mata, saya sudah ada feeling bahwa saya akan diminta untuk mewakili Romo pasti. Saat itu saya ke istri, kayaknya untuk kali ini saya akan tolak sajalah, saya tidak bersedia ya, karena rupanya sudah terlalu lama ya. Setelah sampai di sana, ternyata setelah Romo ajak bincang-bincang, apa yang tadinya saya rencanakan saya tolak itu, ternyata saya tidak ada kemampuan juga untuk mengatakan tidak ya. Karena saya punya apa ya, artinya pada saat saya baca kitab suci itu saya pernah tersentuh oleh satu ayat ya, yaitu Yesaya 6 ayat 8. Kalau Pak Anto baca Yesaya 6 ayat 8 itu bunyinya begini, siapa yang harus aku utus gitu. Lalu Yesaya itu jawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah di situ saya akhirnya ya sebagai orang yang sudah dipermandikan, artinya kita kan sudah sebagai pengikut Kristus lah ya, sebagai anak Allah ya. Saya rasa ya sebagai pengikut Kristus, apa yang Tuhan artinya ya putuskan untuk kita atau kendaki ya, itulah artinya saya tidak bisa ya. Padahal awalnya udah untuk mengatakan tidak ya, walaupun sudah siap-siap tidak ya. Itu ternyata ya saya akhirnya terima ini, walaupun saya tahu bahwa Tuhan itu paling mengetahui kan akan kekurangan dan juga kelebihan kita ya. Tapi kalau kita sudah menerima apa yang Tuhan minta, yaitu Tuhan tentu saja tidak akan pernah yaitu melepas begitu saja ya. Karena kalau kita ingat yaitu Matius 28 ayat 19-20 itu sebenarnya sebagai orang kafir kita kan Tuhan sendiri mengatakan di sana kan, pergilah dan jadikanlah
semua bangsa muridku gitu. Nah, gitu kan, baptislah ya atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Lalu ajarilah mereka seperti apa yang kami ajarkan dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Nah, sebenarnya dua ayat itulah sebenarnya yang artinya akhirnya ya boleh dibilang saja artinya dari tahun 2008 sampai sekarang itu terlibat di dalam kegiatan gereja ya. Jadi saya yakin bahwa bukan karena kemampuan yang ada pada diri saya, justru karena kekurangan dalam diri saya, dan Tuhanlah yang tentu adalah melengkapinya, yang menggenapinya. Sehingga akhirnya ya saya bersedia, ternyata bersedia ya, tetap bersedia. Begitu Pak Anton terang. Terus dengan info pada saat Pak Anton dipilih jadi wakil ketua DPP, wah ini kan udah berapa puluh tahun ya di pelayanan gereja. Pada saat dipilih jadi wakil ketua DPP pasti kesibukannya akan luar biasa. Bagaimana dengan tanggapan Ibu pada saat itu? Ya karena saya udah terbiasa dari awal ya, dari anak-anak masih kecil sudah ditinggal untuk pelayanan. Ya itu jadi saya sudah mengiyakan atau mengikhlaskan, karena apa yang itu adalah ibaratnya kita kapan lagi semasih kita bisa diberi kesempatan untuk pelayanan ya kita jalankan. Maka mau pagi, siang, malam di gereja silahkan saja, yang penting benar dijalankan, tidak ada kata-kata yang bohong lah gimana gitu. Yang penting satu tujuannya adalah pelayanan untuk memuliakan Tuhan, itu saja. Saya selalu mendukung. Ya, mendukung ya. Ya. Bapak diberi tugas oleh Tuhan. Ya. Bukan Romo. Bukan. Iya, waktu itu juga saya kaget. Pak Anton, ditelepon sama Pak Anton. Wah, gimana Komsos ya? Komsos ini gimana? Padahal saya kan hanya sekedar suka aja di dalam membuat dokumentasi itu dari kecil. Setelah itu ya tadi sudah Pak Anton, ya udah siap lah untuk melayani Tuhan, karena kan udah di SKK itu udah lama banget. Biar ada orang lain dan saya ini di Komsos ya. Jadi prinsipnya begini Pak Anton, dalam hidup saya itu bahwa kalau sudah yang namanya pelayanan di gereja ini, ya saya punya prinsip, saya tidak akan meminta dan saya juga tidak bisa menolak gitu ya. Tidak harus minta tapi tidak menolak gitu. Itu juga menjadi itu. Lalu dalam pelayanan ini menurut saya ada hal yang penting, yaitu motivasi dari pelayanan sendiri. Setelah itu juga komitmen. Jangan pernah dalam pelayanan ini ada motivasi pribadi. Pribadi untuk kepentingan pribadi, ya misalnya, wah, ya, biar dihormati, wah, dan misalnya, ya hal-hal semacam itu harus dijauhkan. Ya. Karena kalau hal semacam itu menjadi motivasi pelayanan kita, saat itu tidak tercapai, ya pasti orang itu akan kendor dengan sendirinya, bahkan mungkin frustasi ya. Tapi dalam pelayanan ini murni kita harus melayani. Yang penting adalah ya ingin menyalurkan kasih Allah itu sendiri. Itu ya yang penting. Karena apapun yang kita lakukan tanpa didasari kasih, sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa. Tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau kita, yaitu semuanya kita lakukan dengan kasih ya, saya rasa itulah yang memang menjadi tugas kita yang seharusnya kita harus lakukan. Sebenarnya itu. Terima kasih Pak Anton. Jadi selain itu juga keikhlasan ya. Ya. Ikhlas untuk melayani. Komitmen tadi. Komitmen. Jadi tidak ada sesuatu yang lain. Tidak ada sesuatu yang lain. Sehingga kita akan bisa melayani dengan tulus. Kalau motivasi kita ke arah sana kan kita dengan tulus. Ya. Walaupun di dalam pelayanan ya Pak Anton juga tahu pasti ada banyak hal-hal yang
artinya kendala ya. Ya itu hal biasa kan. Sampai sekarang. Gitu kan. Nah, dalam pelayanan itu ya pasti ada kendala, ada mungkin ya pro dan kontra itu biasa ya. Karena ya memang jadi orang Katolik kan harus siap menghadapi apa ya disalibkan dan sebagainya ya itu salib ya, itu konsekuensi kita ya kan itu. Tapi yang penting sebagai pengikut Kristus kita ya kiblatnya kepada Yesus sendiri ya, Kristus sendiri ya. Bukan berarti kita tidak pernah jatuh ya. Sebagai manusia pasti pernah jatuh, tapi saat jatuh itu segera bangkit kembali ya. Yesus juga tuh ini sebelum disalib jatuh kali ya. Jadi ya, pengakuan dosa itu, pertobatan itu memang harus. Pak Anton, sekarang saya ingin menanyakan mengenai umat. Ya, apakah umat Paroki Santo Yosef Sukabumi ini selalu sama atau mungkin ada perubahan-perubahan dan juga teritorial dari Paroki Santo Yosef Sukabumi ada perkembangan atau malah berkurang? Ya, kami persilakan. Ya baik, kalau berkaitan dengan umat ya, kalau kita bicara jumlah, jelas umat Paroki Santo Yosef Sukabumi itu makin bertambah ya, makin bertambah ya. Walaupun dalam kenyataannya kami harus akui sensus umat Paroki Santo Yosef Sukabumi ini dalam tanda kutip ya masih perlu artinya tingkatkan lagi, karena sebenarnya kami yakin bahwa belum semua umat Paroki Santo Yosef Sukabumi ini mendaftarkan diri ya, terdaftar sebagai umat di Paroki Santo Yosef. Kenapa demikian? Karena kalau dilihat dari sensus yang berhasil direkap itu kan umat kita itu hanya sekitar 2.908 kalau nggak salah ya. Itu yang terdaftar. Padahal di Dukcapil Kota Sukabumi aja sudah 3.000 lebih. Padahal umat Paroki Santo Yosef Sukabumi itu bukan hanya orang Kota Sukabumi saja, tapi juga termasuk yaitu yang ada di kabupaten kan, cukup banyak. Dan artinya ya yang di wilayah sini kan juga banyak. Misalnya wilayah Santo Petrus itu banyak yang kabupaten juga itu sebenarnya wilayahnya. Ada daerah Ciberem, ada daerah yang Gentong itu kan juga masuk kabupaten sebenarnya. Sukaraja ya kan. Tapi ya artinya memang sebenarnya belum semuanya yaitu masuk dalam sensus ya terdaftar. Lalu untuk perkembangan lingkungan juga kan ada perkembangan lingkungan yang ada di wilayah Petrus terutama ya. Petrus dulu kan juga cuman ada 2 lalu menjadi 3, sekarang menjadi 4 ya. Sehingga jumlah lingkungannya sekarang kan menjadi 15 ya. Ya, jadi ada 15 lingkungan, lalu ada yaitu 5 wilayah. Nah yang turun jumlahnya itu adalah stasi-stasi. Ya, pulang. Atau meninggal. Khususnya stasi Cilembar dan stasi Cikaso itu ya, bukan berkembang, tapi malah menyurut ya. Karena rupanya itu kan memang yang Katolik itu pendatang ya, pendatang. Kebanyakan dulu para guru-guru impres ya, pendatang. Nah setelah punya anak-anaknya kecil masih di situ, begitu besar kuliah, ternyata begitu mencari pekerjaan tidak kembali tinggal di situ tapi keluar. Itu dari segi jumlah ya, itu dari segi jumlah, dari kuantitas. Kalau dari segi kualitas, ya, menurut saya ya artinya ada perkembangan yang luar biasa. Artinya keterlibatan umat ya, di dalam kegiatan gereja ya,
baik itu di lingkungan, di wilayah masing-masing dan juga di gereja itu makin nampak ya. Makin nampak ya. Apa buktinya? Ya, di dalam kepengurusan sekarang ini kan memang juga banyak wajah-wajah baru ya. Baik itu kepengurusan DPP ya, maupun wilayah dan juga lingkungan ya. Mengapa itu terjadi? Sebenarnya memang pada waktu kami membentuk kepengurusan yang sekarang ini, kami sudah bikin ini ketentuannya dulu ya, bahwa yaitu kita ada artinya yang lama dan yang baru ya. Itu kita bikin saat itu paling tidak adalah 40%, 60% sebenarnya cita-cita kami. 40% yang lama, 60% yang baru ya. Ini sebagai usaha regenerasi lah, biar makin banyak umat yang terlibat. Dan rupanya itu walaupun tidak gampang ya, artinya adalah mendekati ke sana. Banyak orang-orang baru yang muncul ya. Gitu. Seperti DPP harian saja kan, ya sekarang bahkan ada yang dari UMK ya, sudah bisa menjadi yaitu sekretaris dalam DPP harian. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Seperti itu Pak. Untuk menurut Ibu gimana pada saat Bapak bertugas misalnya ke stasi ya, biasanya kan mendampingi romo atau apa, menurut Ibu bagaimana? Ya, kembali lagi karena saya kan sudah mengikhlaskan dalam pelayanan. Jadi Bapak mau berangkat ke Bogor, mau ke stasi, mau ke lingkungan, mau kunjungan ke wilayah, mau kunjungan rumah sampai jam berapapun, ya saya selalu mengizinkan. Karena kan kita selalu menanamkan bahwa pelayanan itu adalah dengan kasih. Nah, kasih itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Maka apapun yang direncanakan Bapak, pasti saya izinkan. Saya ingin menanyakan kembali Pak, perkembangan di DPP ya, terutama DPP ya. Tadi sudah diterangkan tentang DPP, itu bagaimana? Apakah dalam bidang apa yang menunjukkan peningkatan atau mungkin ada yang menurun atau bagaimana? Iya, kalau sudah bicara DPP itu kembali tadi itu saya katakan adalah kembali kepada komitmen seseorang ya, yang duduk di dalam entah itu koordinator bidang, entah itu seksi maupun subseksi ya. Jujur memang harus saya akui ya, pengalaman ada seksi-seksi yang belum optimal ya, belum optimal ya. Misalnya ya kan, untuk sekarang saat itu kan kami sudah panggil untuk membuat rencana kerja kan, atau program kegiatan. Ternyata tidak gampang juga ya, ditunggu-tunggu juga. Banyak yang belum ya. Ya, mereka belum tidak masuk kan. Itu kan baru tertawa. Namun demikian tentu saja ya, DPP harian tidak tinggal diam ya. Kami dengan penuh kesabaran ya menanyakan ya, dan akhirnya juga perlahan-lahan masuk juga ya. Tapi juga beberapa kegiatan sudah berjalan dengan baik ya. PSE menurut saya berjalan dengan baik ya. Beberapa kegiatan sudah dilakukan ya, termasuk bansos bersama dengan yaitu agama-agama lain sudah dilakukan ya, dengan memberikan sembako. Dan 2 hari yang lalu PSI juga kami ngirim sembako untuk kegiatan bansos bersama-sama dengan FKUB ya. Itu ya. Lalu kemarin juga melalui PSE yaitu kunjungan ke umat ya, bersama-sama dengan pastor ya. Yaitu bersama-sama dengan ketua-ketua lingkungan. Dan kami mengikuti ketua lingkungan siapa-siapa yang dikunjungi. Dan juga mengunjungi
anak-anak Katolik yang sekolahnya di luar sekolah Katolik. Itu adalah program awal yang sudah dilakukan oleh PST. Saya rasa untuk OMK juga sudah merencanakan suatu kegiatan ya. Tanggal 25 April nanti akan terjadi juga pemilihan pengurus baru baik KKMK maupun OMK-nya ya. Yang harapan nanti adanya kepengurusan baru ini ya, mereka akan semangat dalam kegiatan gitu ya, dalam kegiatan. Yang lain-lain juga artinya seperti BIR, ya kan, mereka juga rajin melakukan pendampingan melalui live streaming kan, live ya, itu juga berjalan dengan baik ya. Dengan bocahnya ya, yang itu dan semacam itu, artinya memang itu. Lalu memang DPP ya sekarang kan punya tugas yang artinya harus mengikuti roadmap-nya Uskupan. Nah itu nanti akan ada monitoring setiap 6 bulan sekali ya. Itu yang nanti ada berkaitan dengan pembudayaan, ya, kemasyarakatan, ya, yang kemarin hasil sinode itu ya, nah, keluarga, ya, pendidikan. Ya. Nah itu nanti tentu akan menjadi apa ya, program-program utama, akan menjadi program utama. Dan setelah pasca ini kami mau sudah punya rencana akan panggil kembali yaitu para koordinator bidang ya, sehingga memang pelayanan kita ini makin dirasakan oleh umat. Nah itu yang penting kan, karena kita ini kan sebagai pelayan umat ya. Pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan itu kan wujudnya yang melayani umat gitu. Itu yang penting ya. Jadi saya hanya ingin mengajak kepada seluruh nanti pengurus itu, ya mari kita memang motivasinya kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat yang ada di paroki Santo Yosef Sukabumi ini ya. Itu dilandasi kasih tadi kan ya. Makasih ya, kita panjang lebar ya mengenai DPP tadi ya, bagaimana programnya, apa yang sudah berjalan itu dengan baik ya. Kemudian pada saat COVID ini ya, jadi mungkin ada kendala-kendala apa saja Pak? Ya untuk COVID jelas ya, dalam pelaksanaan artinya kegiatan layanan Ekaristi ya, kami selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup atau kebijakan Uskupan ya. Bapak Uskup menekankan bahwa bagi daerah-daerah yang memang oleh pemerintah daerah tidak dilarang untuk offline, untuk tatap muka, ya jalankan saja. Ya. Namun demikian tentu saja harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Sehingga hambatan-hambatannya tentu saja memang kita harus mempersiapkan itu ya kan. Dan itu puji Tuhan ya kan, berkat adanya yaitu tim kesehatan juga segala sesuatunya bisa dirumuskan ya kan, sehingga jadilah pedoman yaitu pelaksanaan perayaan Ekaristi di masa pandemi ya, atau new normal baru ini ya, kebiasaan normal baru ini ya, itu bisa dilaksanakan walaupun ada kendala di sana sini ya, kendalanya itu bisa diatasi ya, dengan sterilisasi gereja itu. Tapi memang beberapa kegiatan di wilayah-wilayah itu memang agak sulit ya, seperti misalnya pendalaman kitab suci ya, lalu pertemuan rutin di rukun-rukun, di lingkungan, masuk rapat-rapat ya, itu karena tidak semuanya juga siap untuk itu ya. Saya rasa itu bisa dipahami. Namun prinsip ya, puji Tuhan berkat bantuan Komsos ini kan, yang Komsos yang luar biasa dan makin luar biasa ya di bawah Pak Anto ini ya, setidaknya bahwa kegiatan pelayanan Ekaristi minimal ya itu bisa berjalan dengan baik ya, baik yang tatap muka
muka offline maupun online kan. Itu. Dan kebetulan Romo juga mendukung itu dengan memecah yang seperti yang sekarang kegiatan dalam rangka Pekan Suci ini kan diperbanyak ini pelayanannya ya kan. Nah, misalnya di Pasca yang biasanya hanya 1 kali, 2 kali, Jumat Agung pun demikian ya. Minggu Palma bahkan sampai 4 kali ya kan. Dan seperti itu kan. Lalu Pasca sampai 4 kali juga. Nah, itu kan bentuk-bentuk pelayanan di masa pandemi ini ya. Itu saya rasa kendala-kendala itu bisa diatasi ya. Tapi ya ada juga yang tidak jalan toh. Kalau misalnya dalam kitab suci kalau adanya di kelompok basis atau di ya itu kan yang terlibat pasti lebih banyak dibandingkan ya secara itu online. Online kan pernah tingkat paroki yang ikut ternyata cuma 5 orang gitu ya. Itu ternyata itu kendala. Terima kasih Pak dan kawan-kawan. Begitu para pemirsa, kita sudah berbincang-bincang mengenai wakil ketua DPP yang baru ya, yaitu Bapak Antonius Wiryono. Untuk menutup perjumpaan kita pada sore sampai petang ini, alangkah baiknya ditutup dengan doa, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu bisa mengucapkan selamat Paskah nanti kepada para pemirsa di rumah. Kami persilakan. Ya mungkin sebelum saya mengucapkan selamat Paskah, tentu saya berharap kepada seluruh umat paroki Santo Yosef Sukabumi ini ya, mari melalui Paskah tahun 2021 ini yang setelah kita bersama-sama selama 40 hari melakukan pertobatan ya, mengikuti juga jalan salib dan juga pendalaman iman ya. Kiranya kita semuanya dapat melakukan pertobatan itu dengan baik. Artinya bagi kita yang belum ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan baik di rukun, lingkungan, wilayah, dan juga paroki, mari ke depan kita semuanya dapat terlibat secara aktif ya. Itu adalah menjadi harapan kami ya. Karena percayalah bahwa pelayanan kita itu tidak pernah hilang ya. Pelayan kita pasti akan membawa berkah ya. Sejauh memang kita lakukan dengan dilandasi kasih dan dengan penuh ketulusan ya. Akhirnya saya berdua ya bersama istri mengucapkan selamat Hari Raya Paskah tahun 2021 ya. Semoga kita semua bangkit bersama dengan Kristus dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah menuju pada hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi, selamat Hari Raya Paskah. Waluya Sukabumi mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Tuhan memberkati.
satu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu. Kenapa Mbak? Saya lagi kebelet buang air kecil. Jangan ditahan, nanti jadi penyakit loh. Aduh. OMG, ngantri kotor pasti bau. Zaman now masih ngantri. Ini solusi praktis, makanya pakai popok oto aja. Nyaman, bebas, dan tidak mengganggu aktivitas. Popok oto, kesehatan Anda, kepedulian kami.